Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan untuk tugas teori akuntansi chapter 4 mengenai kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan, saya Silvia Novita dengan NIM 2019 12 11 048. Dan saya, Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026. Serta saya, Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019 12 11 030. Chapter 4 mengenai conceptual framework atau kerangka konseptual. Pada materi atau kuliah kali ini dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Next. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026, Wahyu Trinur Hayati 2019 12 11 030, dan Silvia Novita 2019 12 11 048. Next. Sebelum kita masuk ke peranan kerangka konseptual, di sini saya akan secara umum kata framework atau terdapat dalam berbagai bidang. Saat ini kita akan membahas mengenai atau mengingatkan kembali tentang framework itu sendiri apa di dalam dunia ekonomi. Conceptual framework atau yang biasa disebut kerangka kerja konseptual memiliki peranan penting dalam bidang akuntansi yang membekali perkembangan standar akuntansi. Peranan kerangka konseptual merupakan sebuah teori akuntansi yang terstruktur, di mana kerangka konseptual ini yang pertama itu menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Kedua, kerangka konseptual ini mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif, informatif, keuangan, dan elemen dasar akuntansi. Yang ketiga itu berurusan dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan laporan. Di dalam kerangka konseptual ini ada pemakai dan kepentingnya dan yang berkepentingannya. IFSB merinci pemakai potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan, yaitu ada owners, lenders, suppliers, employees, management, director, dan customer. Dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi atau pelaporan keuangan, yaitu pertama, menyediakan informasi untuk sehimpunan pemakai umum yang mempunyai macam-macam kepentingan keputusan.
Yang kedua, menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui. Next. Kerangka konseptual didefinisikan oleh IFSB atau Financial Accounting Standard Board merupakan sebuah sistem koheren yang dari tujuan dan dasar yang saling terkait yang diharapkan mengarah pada standar yang konsisten dan yang mengatur sifat, fungsi, dan batasan akuntansi serta pelaporan keuangan. Kata sistem koheren dan konsisten mencerminkan bahwa IFSB membuat kerangka yang teoritis dan tidak berubah-ubah, serta kata mengatur di sini menunjukkan pendekatan normatif dalam penyusunannya. Namun, meskipun ISB dan IFSB telah berusaha untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, tidak semua akuntan memiliki pendapat yang sama terhadap kehadiran kerangka konseptual ini. Beberapa akuntan berpendapat bahwa membuat teori yang berlaku umum melalui sebuah kerangka konseptual itu tidak diperlukan. Mereka beralasan bahwa mereka dapat tetap bertahan dalam pelaksanaan profesi akuntansi tanpa sebuah teori yang terstruktur secara formal. Pernyataan tersebut memang benar adanya. Namun, muncul beberapa masalah terkait praktik di dalam akuntansi karena tidak adanya teori umum akuntansi yang terstruktur. Salah satunya adalah praktik akuntansi dinilai sangat tidak disiplin dan tidak konsisten, di mana tiap-tiap entitas diperbolehkan untuk memilih metode akuntansinya sendiri. Maka dari itu, kerangka konseptual membawa beberapa manfaat dan peranan penting di dalam akuntansi. Di antaranya ada persyaratan pelaporan dapat lebih konsisten dan logis. Oleh karena itu, berasal dari sebuah konsep yang jelas, konsisten, dan terstruktur. Next. Di dalam peranan konseptual ini ada masalah yang dimana masalah ini bisa kita identifikasi atau kita ketahui dengan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah kita memerlukan teori umum akuntansi? Yang kedua, mengenai apakah akuntansi saat ini terlalu permisif? Yang ketiga, apakah praktik akuntansi saat ini terlalu tidak konsisten? Yang berikutnya mengenai apakah ada terlalu banyak campur tangan politik dalam netralitas laporan akuntansi. Masalah-masalah ini bisa kita teliti atau kita kaji menggunakan atau memanfaatkan peranan kerangka konseptual. Next. Seperti yang kita ketahui, di mana peranan kerangka konseptual ini memiliki manfaat. Yang pertama itu mengenai manfaat tentang persyaratan pelaporan yang konsisten dan logis, yang dimana berasal dari sebuah konsep yang jelas, konsisten, dan struktur. Misalnya, kini seluruh entitas atau perusahaan diharuskan menggunakan nilai wajar dalam penilaian asetnya, tidak lagi memakai cost historis aset tersebut. Adanya aturan yang dijelaskan dalam kerangka konseptual memaksa pihak-pihak yang bertanggung jawab harus membuat laporan yang sesuai dengan kerangka. Pihak-pihak yang menyusun laporan keuangan harus dapat lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya, karena seluruh persyaratan dalam membuat laporan keuangan telah tertera dengan jelas di dalam kerangka, di mana kerangka ini meminimalisir resiko dari over-regulation. Baik akuntan maupun auditor dapat lebih memahami persyaratan laporan keuangan yang mereka buat atau periksa. Pengaturan persyaratan dapat lebih bersifat ekonomi.
karena tiap-tiap isu yang muncul tidak perlu diperdebatkan kembali dari berbagai sudut pandang. Berikutnya mengenai kerangka konseptual manfaat yang kedua itu tentang kepatuhan yang lebih besar, di mana para pelapor atau auditor, baik auditor atau akuntan harus melakukan kepatuhan terhadap kerangka konseptual yang telah dibuat dengan standar internasional. Berikutnya, manfaat yang ketiga itu akuntabilitas yang ditingkatkan. Di sini dengan adanya kerangka konseptual, maka akuntabilitas dari perusahaan dalam pelaporan keuangannya ini jauh lebih baik atau dapat menaikkan tingkatnya. Berikutnya, lebih sedikit standar yang spesifik. Manfaat yang kelima, pemahaman yang ditingkatkan tentang persyaratan pelaporan. Dan manfaat yang terakhir dari penggunaan peranan kerangka konseptual ini adalah pengaturan standar yang lebih ekonomis, karena standarnya ini sudah banyak digunakan oleh entitas atau perusahaan. Next. Tadi sudah membahas manfaatnya, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan kerangka kerja konseptual. Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Lebih lanjut lagi, IASB dan IFSB telah menjelaskan tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna kepada para pengguna, baik itu investor maupun kreditor. Informasi tersebut akan dipilih berdasarkan kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melaporkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berguna dalam menilai prospek arus kas, berisi tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan yang ada di dalamnya. IFSB menyatakan atau mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor atau kreditur saat ini dan calon investor atau kreditur serta pengguna lainnya dalam membuat sebuah keputusan investasi, keputusan kredit, dan keputusan serupa yang rasional. Oleh karena itu, dalam menyediakan laporan keuangan yang berguna, seorang akuntan harus memilih informasi mana yang akan disajikan, karena penting untuk membangun kerangka kualitatif untuk membuat informasi menjadi berguna. Kemudian juga IFSB telah membuat 7 pernyataan konsep yang mencakup topik-topik berikut ini. Yang pertama, tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan dan bisnis dan organisasi non-profit, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna, dan unsur-unsur laporan keuangan. Next. Masih tentang tujuan dari kerangka kerja konseptual ini, kerangka kerja konseptual harus memberikan informasi yang seharusnya atau semestinya, di mana informasi ini harus berguna dalam membuat sebuah keputusan ekonomi, baik di sini keputusan untuk investasi atau keputusan untuk kreditur dan keputusan untuk suatu sistem lainnya. Kemudian informasi harus berguna dalam menilai suatu prospek arus kas. Yang ketiga, informasi tentang sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan yang di dalamnya. Jadi, kerangka kerja konseptual ini harus bertujuan untuk memberikan semua gambaran yang ada dari perusahaannya, baik itu tentang perubahan ataupun tentang peningkatan kinerja perusahaannya. Next.
Berikutnya di sini ada gambaran dari tujuan kerangka kerja konseptual. Yang pertama ini kita lihat dulu dari yang materiality-nya. Di bawah ini ada threshold for recognition, di mana di sini ada di mana kita lihat dulu dari yang paling bawah itu mengenai materiality. Nanti dari material untuk pemutusannya itu ada di antara materiality dengan benefit harus lebih besar daripada cost untuk mendapatkan pervasive constraint-nya. Di mana nanti di sini di bawah untuk menentukan sebuah keputusan atau membuat keputusan, maka harus ada karakteristiknya. Yang dimana di bawahnya itu harus ada understand stability, kemudian nanti ada decision usefulness, yang dimana nanti ini dibagi dua menjadi yang harus relevance dan reliability. Dan nanti di relevance ini yang komponennya itu ada 3. Yang pertama ada predictive value, kemudian ada feedback value-nya, dan relevan juga akan timeless-nya. Kemudian di reliability ini nanti ada verifiability dan representational faithfulness dan naturalnya. Jadi di sini mereka harus saling berkaitan sehingga dapat membuat suatu kerangka konseptual yang nantinya bisa membuat atau membantu dalam proses membuat sebuah keputusan. Pengembangan kerangka kerja konseptual ini harus dipengaruhi sama beberapa isu. Yang pertama yang mengenai beberapa isu. Jadi harus pengaturan standar berbasis prinsip dan pengaturan berbasis aturan. Next. Nah, di sini yang dari kerangka tadi, gambar yang sebelumnya, kita kembangkan kerangkanya itu, mengembangkan kerangka konsep. Pengembangan kerangka konseptual harus dipengaruhi sama 2 isu utama. Yang pertama itu antara prinsip versus dengan pendekatan berbasis aturan untuk pengaturan yang standar. Yang kedua itu isunya mengenai informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Next. Sekarang kita masuk ke pengaturan standar berbasis prinsip dan berbasis aturan. Sebelumnya, apa sih yang menjadi perbedaan antara standar berbasis prinsip dengan standar berbasis aturan? Aturan berbasis akuntansi pada dasarnya adalah daftar peraturan terperinci yang harus diikuti saat menyiapkan laporan keuangan. Banyak akuntan menyukai prospek menggunakan standar berbasis peraturan, karena dengan tidak adanya peraturan, mereka dapat dibawa ke pengadilan jika penilaian mereka terhadap laporan keuangan ini salah. Bila ada peraturan ketat yang perlu diikuti, kemungkinan tuntutan hukum pun berkurang. Memiliki seperangkat aturan dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi ambiguitas yang dapat memicu keputusan pelaporan keuangan yang agresif oleh manajemen. Kompleksitas peraturan bagaimanapun dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan akuntansi berbasis prinsip merupakan atau yang bisa kita kenal seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, yang dimana digunakan sebagai basis konseptual bagi akuntan. Satu set sederhana dari tujuan utama ditetapkan untuk memastikan pelaporan yang baik. Contoh umum diberikan sebagai panduan dan dijelaskan tujuannya. Meskipun beberapa peraturan tidak dapat dihindari,
Pedoman atau peraturan tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk setiap situasinya. Keuntungan mendasar dari akuntansi berbasis prinsip ini adalah bahwa pedoman yang luas dapat menjadi praktis untuk berbagai keadaan. Persyaratan yang tepat kadang-kadang memaksa manajer untuk memanipulasi pernyataan agar sesuai dengan apa yang diwajibkan. Masalah dengan pedoman berbasis prinsip adalah kurangnya panduan dapat menghasilkan informasi yang tidak dapat diandalkan dan tidak konsisten, sehingga sulit untuk membandingkan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. ISSB sebagian besar menghasilkan standar berbasis prinsip yang konsisten dan koheren. Standar akuntansi yang berbasis aturan dapat meningkatkan keterbandingan dan keterverifikasian, yang dimana dapat mengurangi manajemen laba. Next. Standar IFSB secara tradisional lebih mendominasi kepada standar yang berbasis aturan. Penekanan sekarang ini diberikan kepada basis prinsip, yang dimana jauh lebih digunakan oleh teman-teman akuntan pada saat ini. Kemudian tepat waktu mengingat program konvergensi ISSB atau IFSB. Nah, di sini itu konvergensi dari IFRS mengakibatkan perubahan standar akuntansi menjadi basis prinsip atau principle based, bukan lagi berbasis aturan atau rule based. Pengaturan berbasis prinsip ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari ISSB atau IFRS, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. Semakin aturan mengatur hal-hal detail, maka aturan tersebut akan semakin memiliki banyak celah. Hal ini mengakibatkan aturan akan menjadi semakin banyak lagi untuk menutup celah-celah lain. Hal ini akan berbeda jika aturan berbasis prinsip. Pengaturan pada tingkat prinsip akan meliputi segala hal di bawahnya. Namun kelemahannya akan dibutuhkan penalaran, judgement, dan pemahaman yang cukup mendalam dari pembaca aturan dalam menerapannya. Next. Next. Berikutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Rosa Virginia Dara Aprili. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Data akuntansi diperlukan untuk mengambil keputusan atau tujuan akuntabilitas yang terdiri dari kepengurusan dan pengambilan keputusan atau pengguna. Hal ini diterima secara luas bahwa data akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan untuk membuat atau menentukan tujuan evaluatif yang berkaitan dengan entitas tertentu. Informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan dimulai dengan fungsi kepengurusan. Di masa sebelumnya, pelayan yang bertugas di perkebunan harus memperhitungkan terlebih dahulu dalam era Pacioli. Akuntan harus dibuat sebagai rekan kerja diam setelah sebuah usaha selesai. Hal ini manajer bertanggung jawab untuk saham ekuitas perusahaan. Mereka yang memasok modal untuk usaha ingin tahu apa yang pelayan atau manajer telah lakukan melalui sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepada mereka. Informasi tentang bagaimana manajer telah bebas dari tanggung jawab kepengurusan mereka digunakan oleh pemegang saham ekuitas untuk mengevaluasi kinerja manajer dan perusahaan. Sejak awal 1960-an,
penekanan telah ditempatkan pada pengambilan keputusan aspek informasi akuntansi. Misalnya Munich yang menyatakan bahwa data kuantitatif yang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dalam membuat pilihan antara alternatif sehingga tindakan yang benar terkait dengan konsekuensi. Salah satu alasan untuk penekanan ini mungkin perkembangan teori keputusan. Informasi untuk pengambilan keputusan namun tidak terlihat untuk menggantikan informasi yang berkaitan dengan kepengurusan atau akuntabilitas. Pertama, para pengguna informasi keuangan yang sangat diperluas untuk mencakup semua penyedia sumber daya, barang dan jasa resepsionis, dan pihak melakukan fungsi pengawasan ulasan. Kedua, informasi akuntansi dipandang sebagai input data untuk model prediksi pengguna. Yang ketiga, di mana sebagai kepengurusan yang bersangkutan terutama dengan masa lalu untuk menilai apa yang telah dicapai. Prediksi terlihat menuju masa depan. Informasi akuntansi bagi pengguna eksternal tentu saja berdasarkan peristiwa masa lalu, tapi masa depan tidak dapat diabaikan ketika pengambilan keputusan tegas dinyatakan sebagai tujuan akuntansi. Bagi banyak orang, penekanan pada pengambilan keputusan itu sangat menyiratkan penggunaan nilai saat ini. Jika mungkin, pengguna akan lebih memilih untuk memiliki informasi yang sebenarnya tentang peristiwa masa depan mempengaruhi perusahaan. Namun, kita hanya bisa memprediksi peristiwa ini. Bagi banyak akuntan, nilai saat ini adalah realitas nilai yang paling relevan, namun para pendukung akuntansi konvensional percaya bahwa biaya historis yang masih relevan untuk membuat pembuatan keputusan. Next. Lalu, pendekatan teori keputusan memetakan proses di mana output dari sistem akuntansi memberikan input ke model keputusan pengguna. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Keputusan teori pendekatan adalah membantu untuk menguji apakah akuntansi mencapai tujuannya. Teori harus berfungsi sebagai standar yang praktek akuntansi dihakimi. Dengan kata lain, itu harus menjadi cetak biru untuk pembangunan banyak praktek sistem individual. Jika sistem individu memberikan informasi yang berguna, maka teori yang sistem berbasis dapat dianggap efektif atau valid. Berikut adalah proses bagaimana teori akuntansi ini bekerja. Yang pertama itu teori keseluruhan akuntansi, lalu kepada sistem akuntansi individu, lalu yang selanjutnya kepada ramalan model pengguna atau model prediksi pengguna, dan yang terakhir adanya model keputusan pengguna. Proses teori keputusan model memetakan proses di mana output dari sistem akuntansi memberikan input ke model keputusan pengguna. Informasi keuangan mungkin memiliki jangkauan pengguna yang lebih luas. Sebagai contoh, kerangka kerja IASB mencakup investor, karyawan, pemasok, pemberi pinjaman, dan kreditor perdagangan, pelanggan, pemerintah, dan agensi mereka. Dan publik sebagai pengguna potensial. Framework lebih lanjut menyatakan bahwa pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa di antaranya tidak akan dipenuhi oleh informasi akuntansi. Jadi ketika kita mengevaluasi output dari sistem akuntansi, kita harus mempertimbangkan sejauh mana informasi berguna untuk change the adalah pembuat high in action yang pada bagian yang ada pada slide. Menjelaskan situasi di mana prepares tidak puas dengan langkah-langkah kinerja berdasarkan standar akuntansi. Mereka mengiyakan basis lain dari penghasilan dasar yang mereka anggap lebih baik untuk memenuhi informasi pengguna. Konfigurasi internasional standar akuntansi dan adopsi standar IASB di Uni Eropa, Australia, dan banyak negara lain telah meningkatkan pentingnya IASB. Ironisnya, hal itu juga membuat penetapan standar lebih sulit bagi IASB
karena banyak pihak sekarang secara aktif peduli dengan isi standar akuntansi. Dalam lingkungan ini, kerangka kerja konseptual yang menopang standar akuntansi menjadi lebih penting. Jones dan Wollnizer menyarankan bahwa kerangka kerja konseptual memiliki peran penting dalam menyatakan ruang lingkup, tujuan, kualitatif, dan karakteristik. Pengukuran akuntansi yang disepakati yang mempengaruhi penetapan standar. Kerangka kerja seperti itu akan membantu IASB untuk menahan tekanan politik dalam proses pengaturan standar. Namun, Jones dan Wollnizer berpendapat bahwa konfigurasi dengan kerangka kerja IASB akan berarti bahwa inisiatif dan inovasi dalam pengembangan kerangka kerja konseptual akan menurun karena para penentu nasional tidak lagi bekerja secara mandiri. Tentang proyek kerangka kerja konseptual sebagai bagian dari proyek konvergasi dengan FASB, IASB telah melakukan proyek untuk merevisi kerangka kerjanya yang dibahas pada bagian selanjutnya. Next. Pada bagian selanjutnya yaitu adanya perkembangan internasional IASB dan FASB konseptual kerangka. Pada tahun 2004 bulan Oktober, FASB dan IASB setuju untuk melakukan proyek bersama ke dalam agenda mereka. Yang proyek tersebut berisi yang pertama mengembangkan kerangka kerja konseptual umum, yang kedua tujuan mengembangkan standar yang berbasis prinsip konsisten secara internal dan konvergen secara internasional. Lalu sebuah draft exposure diproduksi bulan Juni tahun 2009 dan hasil lainnya pertimbangan yang ditangguhkan dari isu-isu sektor nirlaba. Kerangka yang direvisi akan dibangun di atas kerangka IASB dan FASB yang ada dan mempertimbangkan pengembangan setelah diterbitkannya kerangka kerja tersebut. Dewan menyatakan bahwa kerangka kerja seperti itu penting untuk memenuhi tujuan Dewan untuk mengembangkan standar yang berbasis prinsip konsisten secara internal dan konvergen internasional. Mereka berpendapat bahwa standar tersebut akan mengarah pada pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan penyedia modal untuk membuat keputusan dan kepastian mereka sebagai penyedia modal. FASB menyatakan bahwa proyek ini akan melakukan fokus berikut pada perubahan dalam lingkungan sejak kerangka kerja asli dikeluarkan, serta kelalaian dalam kerangka kerja asli untuk secara efisien dan efektif meningkatkan, menyelesaikan, dan menyatukan kerangka kerja yang ada. Lalu BI prioritas untuk mengatasi dan merundingkan masalah-masalah itu dalam setiap fase yang kemungkinan akan menghasilkan manfaat bagi Dewan dalam jangka pendek, yaitu isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek mereka untuk standar baru atau direvisi. Jadi bekerja pada beberapa fase proyek akan dilakukan secara simultan dan manfaatnya diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek-proyek lain. Lalu yang ketiga, awalnya mempertimbangkan konsep-konsep yang berlaku untuk entitas bisnis sektor swasta. Setelah Dewan akan secara bersama-sama mempertimbangkan penerapan konsep-konsep tersebut untuk menentukan harga protoganisasi yang lebih baik perwakilan dari masyarakat standar SIK Dewan Pemerintah sedang memantau proyek dan dalam beberapa kasus mempertimbangkan konsekuensi kebijakan dari pertimbangan sektor swasta untuk entitas sektor publik. Dewan melakukan proyek bersama dalam 8 tahap. Masing-masing dari 7 tahap pertama akan membahas dan melibatkan perencanaan, penelitian, pertimbangan Dewan awal, komentar publik, dan redeliberasi tentang aspek-aspek major dari kerangka kerja Dewan. Fase-fase tersebut ditujukan
sebagai berikut. Untuk tahap yang pertama itu ada karakteristik objektif dan kualitatif, lalu tahap yang kedua ada elemen dan pengakuan, tahap yang ketiga dilakukannya pengukuran, tahap yang keempat entitas pelaporan, tahap yang kelima penyajian dan pengungkapan termasuk batas-batas pelaporan keuangan yang tidak aktif, lalu yang keenam tujuan kerangka dan status dalam hierarki GAAP, lalu yang ketujuh berlaku untuk yang bukan sektor nirlaba, dan yang terakhir masalah yang tersisa. Untuk setiap tahap, Dewan berencana untuk mengeluarkan dokumen yang akan melihat komentar dari masyarakat pada Dewan Keputusan Tentatif. Dewan akan mempertimbangkan komentar ini dan membicarakan keputusan tentatif mereka. Sementara Dewan berencana untuk mencari komentar pada setiap fase secara terpisah. Mereka tidak menghalangi secara berkomentar beberapa tahap secara bersama. Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Dewan telah mengeluarkan dan menerima komentar pada draft exposure atau ED yang berkaitan dengan tahap A, tujuan dan karakteristik kualitatif. Sebuah makalah diskusi yang berkaitan dengan tahap D, pelapor telah dikeluarkan, dan pekerjaan yang melanjutkan tahap B, unsur dan pengakuan dan pengukuran fase C. Next. Komentar pada paparan tahapan rancangan atau ID ini mengidentifikasi beberapa isu-isu kunci bagi para pemangku kepentingan. Nah, kondisi saat masalah ini dianggap tidak kontroversial, tapi ini belum terbukti menjadi kasus. Diskusi ID menambah materi yang ada, yaitu dan membawa di bawah pengawasan dari pihak yang tidak terlibat dalam pengembangan 1989 kerangka. Mendasar keuangan, lalu kelompok pengguna utama dan tujuan pelaporan keuangan, dan karakteristik pelaporan keuangan. Jadi masalah-masalah yang dibahas dalam ID ini memiliki beberapa area kontroversial. Yang pertama, perspektif entitas dibandingkan dengan kepemilikan. Sebagaimana dibahas dalam buku, entitas dan perspektif pemilik merupakan pendekatan yang berbeda untuk pelaporan keuangan. Dewan merekomendasikan bahwa laporan keuangan harus disiapkan dari perspektif entitas daripada perspektif pemilik atau kelas tertentu dari pemilik. Banyak responden setuju bahwa entitas berbeda dari pemiliknya dan dengan demikian sependapat dengan melaporkan dari perspektif entitas. Lainnya mencatat bahwa gagasan laporan yang dihasilkan dari perspektif entitas sedang diperkenalkan untuk pertama kalinya, dan bahwa Dewan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membenarkan pilihan perspektif entitas lebih baik dari perspektif lain. Perspektif yang digunakan penting karena mempengaruhi bekerja di tahap D. Di tahap keempat, pelapor di mana perspektif alternatif dalam pembahasan. Lalu area yang kedua itu grup pengguna utama atau kelompok pengguna utama. Dewan mengusulkan bahwa kelompok pengguna utama untuk pelaporan keuangan pada tujuan umum adalah penyedia modal, hadir, dan potensi. Sebagian besar responden setuju dengan pendekatan Dewan bahwa penyedia hadir dan potensi modal entitas adalah kelompok pengguna utama. Namun tercatat bahwa memiliki kelompok utama beragam bisa menyederhanakan hubungan antara entitas dan pengguna individu. Responden lainnya khawatir tentang fokus pada kelompok pengguna utama dan mempengaruhi ini bisa saja pada pengakuan kebutuhan pihak lain seperti badan amal dan kelompok pemantau tata kelola perusahaan. Lalu area yang kedua yaitu keputusan daya guna dan pengelolaan atau kepengurusan. Menurut Dewan, tujuan pelaporan keuangan harus cukup luas untuk mencakup semua putusan yang investor ekuitas, kreditur, dan kreditor lain membuat dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal, termasuk keputusan alokasi sumber daya serta keputusan yang dibuat untuk melindungi dan meningkatkan investasi mereka.
Banyak responden menyatakan setuju dengan pandangan Dewan. Namun banyak responden lainnya khawatir bahwa tujuan kepengurusan tidak cukup ditekankan. Sedangkan peran laporan keuangan dalam memberikan informasi untuk memungkinkan pengguna untuk memprediksi arus kas masa depan itu lebih ditekankan. Sebagai contoh, sebuah kelompok yang mewakili pembuatan standar nasional Eropa menghasilkan laporan khusus untuk menangani pengelolaan atau penanggung-jawaban sebagai tujuan dan menyimpulkan bahwa ada konsensus yang luas dalam mendukung pengelolaan atau pertanggungjawaban sebagai tujuan yang terpisah dari pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu adanya karakteristik kualitatif. Kerangka IASB mencakup 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dimengerti, relevansi, keandalan, dan komparabilitas. Konsep paparan ini mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang membuat informasi yang berguna adalah relevansi, representasi yang tepat, komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu, dan dimengerti. Dan bahwa kendala meresap pada pelaporan keuangan yang materialitas dan karakteristik dibedakan baik sebagai dasar atau meningkatkan komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu, dan dimengerti, tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi kegunaan informasi. Next. Nah, selain itu untuk perkembangan IASB dan FASB ini pada konseptual kerangka di Australia ini mengikuti pendekatan di mana isu-isu untuk sektor nirlaba dan nirlaba dipertimbangkan bersama. Selain itu, standar dimaksudkan untuk diterapkan pada kedua sektor. Yang terakhir, Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional IFAC telah memulai proyek untuk mengembangkan CV sektor publik. Next. Lalu ada sebuah kritik konseptual proyek kerangka. Pendekatan untuk pengembangan CF yaitu adanya kritik ilmiah menggunakan logika dan Jadi pengembangan kerangka konseptual disambut dengan kritik di Amerika Serikat, Australia, dan di tempat lain. Analisis kritik akan membantu menjelaskan alasan untuk perkembangan yang lambat sebelumnya, kerangka, dan sorot isu yang relevan untuk mencapai kemajuan dalam arus proyek IASB atau FASB. Ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam analisis ini. Yang pertama adalah dengan mengasumsikan bahwa kerangka konseptual seharusnya pendekatan ilmiah berdasarkan metode yang digunakan di daerah lain penyelidikan ilmiah. Keputusan akuntansi atau pengamatan yang timbul dari pendekatan tersebut harus membenarkan keabsahannya oleh jalan-jalan lain untuk logika dari empiris atau keduanya.
Yang kedua adalah pendekatan profesional yang berkonsentrasi pada keputusan yang terbaik. Hal ini mirip dengan pendekatan konstitusional untuk memerintah pengaturan. Next. Nah, tadi salah satunya yaitu kritik ilmiah. Kritik ilmiah ini bersifat menentukan. Lalu yang kedua, aturan dan konvensi yang tidak ditentukan. Yang ketiga, tidak menyelesaikan masalah pengungkapan kontemporer. Yang keempat, definisi yang tidak jelas. Yang kelima, tidak membahas masalah pengukuran risiko pengambilan keputusan mekanis. Yang selanjutnya, kerangka kerja mungkin menjadi tujuan itu sendiri. Lalu yang terakhir, terlalu bergantung pada definisi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Trinur Hayati. Sebelum masuk ke ontologis dan epistemologis, saya akan menjelaskan evaluasi kerangka konseptual. Pada Amerika Serikat, berbagai kritik banyak ditujukan pada proyek konseptual, karena banyak proyek ini yang gagal. Meskipun tidak semua, tetapi sebagian dapat dikatakan berhasil dalam proyek kerangka konseptual ini. Namun, keberhasilan proyek kerangka konseptual tersebut berjalan agak lambat. Analisis dan kritik terhadap proyek ini akan memungkinkan membantu dalam memahami alasan. Mengapa kerangka konseptual tersebut berkembang lambat? Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dalam pengembangan dan penelitian terhadap masalah ini, sehingga dapat membantu pengembangannya di Indonesia atau bila mungkin dapat saja dilakukan penyempurnaan bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan tersebut secara terencana dan kontinu. Kalau di Amerika Serikat, kerangka konseptual telah lama dilakukan penelitian dan pengembangan sehingga menghasilkan berbagai rumusan dan pernyataan berbeda di Indonesia. Rumusan kerangka konseptual diambil begitu saja dari pernyataan yang dibuat oleh IASC di Amerika Serikat. Kemudian baru diadaptasi sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya ada ontologis dan epistemologis asumsi. Yang pertama itu ada bebas dari bias atau netralitas, kualitas informasi yang menghindari mengarahkan pengguna
kesimpulan yang mengamankan kebutuhan, keinginan, atau prasangka tertentu dari pembuatnya. Ontologis dalam teori akuntansi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya hakikat atau sains. Ontologi adalah merupakan ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran, dan kebenaran dengan pengetahuan ilmiah yang tidak terlepas dari persepsi filosofis tentang apa dan bagaimana yang ada. Jika dihubungkan dengan ilmu akuntansi, maka maksud dari ontologi ini adalah apa hakikat ilmu akuntansi dan bagaimana seharusnya akuntansi itu. Ontologi akuntansi mengkaji isi dari ilmu akuntansi, dan yang menjadi objek kajiannya adalah teori akuntansi. Pertanyaan mendasar dalam ontologi ialah apa yang ingin kita ketahui dalam akuntansi. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa hal mendasar yang menjadi objek kajian dalam akuntansi ialah bagaimana sebuah teori akuntansi disusun sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, epistemologis asumsi. Epistemologis dalam teori akuntansi. Epistemologi dari bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kata, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menangani masalah-masalah filosofis yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan karakter pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, dibutuhkan suatu metode-metode tertentu untuk menyusun suatu teori yang dapat diterima secara umum. Hal ini tentu saja berlaku dalam ilmu akuntansi, yaitu membutuhkan metode untuk merumuskan suatu teori akuntansi seiring berjalannya waktu. Pendekatan dan nilai dalam praktek dan riset akuntansi yang mengarahkan pada dua metodologi yang pertama, bersifat positif atau penilaian terhadap kebenaran dan kesesuaian teori terhadap fakta yang telah terjadi di lapangan. Yang kedua bersifat normatif atau mengevaluasi benar tidaknya dasar penalaran yang logis yang melandasi teori yang diajukan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam perumusan dalam teori ini. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pada pendekatan ini, perumusan teori dimulai dari perumusan dalil dasar akuntansi, dan selanjutnya dengan dasar ini ditarik sebuah kesimpulan yang logis tentang teori akuntansi mengenai hal-hal yang dipersoalkan. Jadi, perumusan dimulai dari dalil yang umum kendali khusus. Pendekatan ini dilakukan dalam struktur akuntansi di mana dirumuskan dahulu pada laporan keuangan, merumuskan postulat, kemudian prinsip, dan akhirnya menyusun teknik atau standar akuntansi. Dan yang kedua adalah pendekatan induktif. Pada pendekatan ini, penyusunan teori didasarkan pada hasil observasi dan pengukuran khusus dan pada akhirnya dari berbagai fenomena yang sama dan berulang pada informasi akuntansi, lalu diambil kesimpulan umum pada prinsip akuntansi. Selanjutnya ada Salomon yang berpendapat bahwa kebebasan dari bias sebagai pembuatan peta keuangan. Salomon berpendapat bahwa seseorang harus membuat penilaian tentang jenis akuntansi yang diinginkan. Dia berpendapat bahwa standar yang ditetapkan oleh pengamatan induktif karena hasil dari proses ini bahwa sebuah prinsip atau praktek akan dinyatakan benar karena itu berlaku umum. Jika itu akan tidak berlaku umum, jadi itu benar. Salomon juga melihat kerangka konseptual sebagai pengamanan terhadap campur tangan politik dalam netralitas laporan akuntansi.
karena dalam laporan akuntansi harus bersifat netral. Dia mencatat kebijakan akuntansi yang dapat diimplementasikan hanya dengan membuat pertimbangan nilai, tetapi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa pertimbangan nilai dari setiap individu atau kelompok yang lebih baik bagi masyarakat daripada orang lain. Dengan demikian, penyediaan koheren dasar teoritis yang standar berasal dari menyediakan pertahanan konseptual. Jika standar pengaturan tubuh tidak dapat menunjukkan bahwa standar yang akan memimpin produksi informasi yang memiliki kualitas dan karakteristik dapat diperlukan untuk mencapai tujuan akuntansi yang ditetapkan, hal itu tidak akan memiliki pertahanan terhadap kepentingan masyarakat yang melihat standar sebagai merugikan kesejahteraannya. Karena jika standar tidak berasal dari kerangka konseptual, bagaimana itu dapat menunjukkan bahwa salah satu standar yang lebih baik dari yang lain? Selanjutnya, ada manfaat dari kerangka kerja konseptual telah diringkas dalam pengadu standar Australia sebagai berikut. Persyaratan pelaporan akan lebih konsisten dan logis karena mereka akan berasal dari dan aturan tertib konsep. 2. Menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena keberadaan semua ketentuan terkait satu sama lain. 3. Papan yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dalam pemikiran di balik persyaratan tertentu, karena akan ada kompromi yang mungkin dimasukkan dalam standar akuntansi tertentu. Kebutuhan untuk standar akuntansi tertentu akan dikurangi sesuai dengan kondisi situasi yang dihadapi suatu pihak. Menyiapkan dan auditor akan dapat lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. Pengaturan persyaratan akan lebih ekonomis karena masalah tidak perlu didebit dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, Feyerabend yaitu kebenaran ilmiah tidak mutlak. Selanjutnya, Haynes mengklaim akuntansi adalah arus utama diterima begitu saja. Next. Sirkularitas penalaran. Tujuan dari kerangka konseptual yaitu memandu praktik sehari-hari akuntan. Pandangan yang dangkal akan mendeduksi prinsip-prinsip dan teori umum akuntansi. Kerangka kerja yang ada ditandai dengan sirkularitas internal pada misalnya pernyataan FASB nomor 2 dan karakteristik kualitatif sering dinyatakan dalam istilah kualitas lain yang tidak dioperasionalkan. Sirkularitas penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan atau belief terhadap suatu pernyataan atau asersi. Penalaran melibatkan proses penurunan konsekuensi logis dan proses penarikan simpulan atau konklusi dari serangkaian pernyataan atau asersi. Struktur dan proses penalaran didasari atas 3 konsep penting, yaitu asersi atau suatu pernyataan biasanya bersifat positif yang menegaskan bahwa sesuatu teori adalah benar. Asersi mempunyai fungsi ganda dalam penalaran, yaitu sebagai elemen pembentuk argumen dan sebagai keyakinan yang dihasilkan oleh penalaran berupa kesimpulan. Keyakinan merupakan tingkat kebersediaan untuk menerima suatu pernyataan atau teori penjelasan mengenai suatu fenomena atau gejala alam atau sosial adalah benar. Sedangkan argumen merupakan serangkaian asersi beserta keterkaitan artikulasi dan inferensi atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Dalam hal ini, argumen merupakan unsur yang paling penting karena digunakan untuk membentuk, memelihara, atau mengubah suatu keyakinan. Penalaran dalam teori akuntansi. Teori dapat pula diartikan sebagai suatu penalaran logis atau logical reasoning yang melandasi praktik berupa tindakan, kebijakan, atau peraturan dalam kehidupan nyata.
Teori berusaha untuk memberikan pembenaran terhadap praktik agar praktik mempunyai kekuatan untuk dapat mempertahankan atau dipertanggungjawabkan kelayakannya. Penalaran logis berisi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu kerangka pikir yang logis. Hasil proses penalaran logis dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi prinsip-prinsip umum akuntansi yang menjadi landasan umum untuk menentukan tindakan dalam akuntan untuk mencapai suatu tujuan yang terbaik. Next. Disiplin yang tidak ilmiah. Disiplin yang tidak ilmiah. Apakah akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Kerangka konseptual mungkin mengadopsi pendekatan ilmiah. Elemen-elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi akan didefinisikan secara bebas. Namun, kenyataannya tidak semua ilmu pengetahuan dihasilkan dari pendekatan secara ilmiah. Khususnya akuntansi, harus menggunakan pendekatan atau metode lainnya, yaitu pendekatan non-ilmiah. Sebab akuntansi tersebut berkaitan pula dengan perilaku sehingga selain pure science harus dilengkapi pula dengan non-pure science, seperti bahasa, jiwa, lingkungan, dan sosial. Akuntansi sebagai ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh secara sistematis dan dihasilkan dari suatu proses pemikiran yang ilmiah atau dihasilkan dari suatu penalaran ilmiah. Ilmu merupakan bagian pengetahuan yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai fakta. Akuntansi sebagai ilmu bukan hanya pengetahuan teknik dan mekanik yang isinya hanya mencatat dan menyusun laporan keuangan, tetapi di dalamnya terdapat konsep-konsep yang fundamental, prinsip, dan standar yang dihasilkan dari suatu proses pemikiran yang ilmiah atau menggunakan metodologi yang ilmiah. Selain dapat dinyatakan sebagai ilmu, akuntansi juga dapat dinyatakan sebagai sebuah kegiatan jasa, sebagai seni, sebagai sistem informasi, sebagai perangkat pengetahuan atau body of knowledge, dan sebagai sumber pengetahuan. Pendekatan metode ilmiah itu ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Klasifikasi ilmu murni merupakan kumpulan teori-teori ilmiah yang bersifat mendasar dan teoritis, sementara ilmu terapan merupakan aplikasi ilmu murni kepada masalah kehidupan manusia yang mempunyai manfaat praktis. Jika dilihat dari klasifikasi ilmu di atas dan dikaitkan dengan akuntansi bisa diklasifikasikan ke dalam ilmu terapan, karena prinsip dan standar yang dihasilkan menggunakan berbagai pendekatan dan pemikiran ilmiah dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya itu stempel. Sampai kita yakin dalam pikiran kita tentang sifat akuntansi, tidak ada gunanya bagi profesi untuk menginvestasikan sumber daya yang besar dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk mendukung standar akuntansi. Nah, sifat-sifat akuntansi. Ada beberapa gambaran sifat-sifat akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai suatu bahasa, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai komoditi, akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban, dan akuntansi sebagai teknologi.
Sedangkan dalam Accounting Principle Board, ada sifat dasar akuntansi, yaitu sifat yang mendasari akuntansi merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar ilmu akuntansi itu dibangun. Ada 13 sifat dasar akuntansi. Yang pertama adalah accounting entity, yang kedua going concern, yang ketiga measurement, yang keempat time period, yang kelima monetary unit, yang keenam accrual, yang ketujuh exchange price, yang ke-8 approximation, yang ke-9 judgment, yang ke-10 general purpose, yang ke-11 interrelate statement, yang ke-12 substance over form, dan yang terakhir adalah materiality. Next. Riset positif. Proyek kerangka konseptual mengabaikan temuan empiris penilaian akuntansi positif. Itu bertentangan satu sama lain. Semakin banyak bukti bahwa pasar modal tidak efisien. Jika kerangka kerja konseptual dapat memastikan pengguna menerima informasi yang berguna, ini akan memberikan tujuan yang berguna. Sama seperti yang sudah dijelaskan, secara garis besar, kerangka konseptual ini berisikan hal-hal sebagai berikut, yaitu tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen, asumsi dasar, dan konsep modal dan pemeliharaannya. Next. Next. Kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebagai kumpulan pengetahuan umum, kerangka kerja konseptual gagal dalam sejumlah tes ilmiah, yaitu antara lain perbedaan antara teori dan kebijakan itu penting. CF tidak diproduksi dalam ruang hampa politik. CF mungkin hanya merupakan cerminan dari keinginan kelompok-kelompok yang dominan. Next. Ada nilai-nilai profesional dan pelestarian diri. Pelestarian diri menyiratkan pengejaran kepentingan pribadi, nilai-nilai profesional menyiratkan menunjukkan idealisme dan altruisme. Gerbut mengatakan bahwa rasa tanggung jawab pribadi, sedangkan Haynes mengatakan legitimasi profesional. Nilai-nilai profesional dan pelestarian diri atau pelindungan diri atau biasa disebut self-preservation. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan diri sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan. Menurut Greenwood, pada tahun 1978, menyatakan bahwa organisasi profesional muncul sebagai perwujudan dari kesadaran terhadap pentingnya profesi dan mempromosikan kepentingan dan tujuan kelompok tertentu. Sedangkan menurut Agrawal pada tahun 1980, menurut S. Gerbot pada 1973 mengatakan keberadaan tanggung jawab profesional menyebabkan keputusan yang diambil oleh akuntan dianggap lebih objektif. Gerbot menambahkan bahwa segala sesuatu menyangkut pengambilan keputusan yang dilakukan oleh akuntan didasarkan pada pertimbangan profesional yang dilandasi tanggung jawab profesional, bukan didasarkan pada keputusan yang bersifat arbiter. Sedangkan menurut Haynes pada tahun 1989, kemampuan profesi akuntansi untuk mempertahankan legitimasi sebagai suatu profesi pada akhirnya akan dinilai oleh masyarakat. Hal inilah yang mendorong munculnya kebutuhan akan kerangka konseptual.
Haynes berpendapat, bila masyarakat memandang praktik akuntansi tidak lebih dari sekumpulan metode akuntansi yang tidak berkaitan dan bersifat arbiter, maka legitimasi profesional sosial terhadap profesi akuntansi akan berkurang, bahkan bisa dibilang menghilang. Next. Selanjutnya, kerangka konseptual untuk standar audit. Auditing adalah disiplin yang didasarkan pada logika. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Peran verifikasi tradisional telah berkembang menjadi audit resiko bisnis. Salah satu pemakaian laporan keuangan adalah auditor. Hal yang perlu dilakukan auditor adalah memeriksa laporan keuangan dan memberi pendapat. Tujuannya untuk meyakinkan laporan keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku. Karena ada kritikan, maka ada masalah yang ditimbulkan, yaitu standarnya banyak terdapat kelemahan. Padahal tugas auditor adalah memberi pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar. Maka dengan pendapat wajar pun tidak dapat dijadikan pedoman utama. Pekerjaan auditor tidak cukup hanya memberi pendapat kewajaran, sehingga akuntan publik harus melakukan hal-hal berikut agar laporan audit masih dapat digunakan, yaitu pengambil keputusan mendapat informasi yang lengkap, harus mempertimbangkan atau melibatkan resiko bisnis klien, dan yang terakhir menekankan kegiatan internal auditor yang bertujuan untuk lebih meyakinkan keabsahan. Next. Berikut ada ringkasan materi yang telah kami presentasikan, yaitu kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan panduan yang koheren dan preskriptif untuk praktik akuntansi. Jika efektif, hal itu akan menghasilkan komunikasi informasi keuangan yang lebih berguna kepada pengguna. Mengembangkan kerangka konseptual telah menjadi proses yang panjang dan rumit. Kritik terhadap proyek kerangka konseptual ada. Yang lain memperdebatkan pentingnya kritik ini. Dalam audit telah terjadi pergeseran dari pengujian substansif menuju peran prinsip. Next. Selanjutnya ada istilah dan konsep utama yang telah kami gunakan, yaitu ada kerangka konseptual untuk akuntansi dan audit, pernyataan konsep akuntansi, FASB dan IASB, standar berbasis prinsip dan berbasis aturan, pengambilan keputusan dan teori keputusan, nilai-nilai profesional dan pelestarian diri, dan yang terakhir adalah audit resiko bisnis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.